Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kalian berjumpa lagi bersama Bu Fitria pada pelajaran tematik. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan Ibu sampaikan itu masih di tema 3 muatan IPS mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, silakan kalian simak ya. Nah, sebelum menyimak, Ibu ingatkan kembali, silakan kalian bisa memulainya tadi sudah berdoa ya. Kemudian bisa juga dengan melakukan pembiasaan seperti sholat duha, murojaah, membantu kedua orang tua maupun berolahraga pagi. Nah, untuk itu silakan kalian kalau sudah melaksanakan itu bisa langsung mengikuti pelajaran seperti biasa. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Nah, tahukah kalian apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Nah, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang banyak jenisnya. Nah, dalam interaksi itu bisa dilakukan atau bisa terjadi di lingkungan rumah kalian, di sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan budaya, juga di lingkungan ekonomi. Nah, karena interaksi ini dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia, nah, bukan hanya kebutuhan primer saja, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Maksudnya apa? Bukan saja untuk kebutuhan pokok, tetapi bisa juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sampingan atau bukan kebutuhan pokok ya. Nah, jadi jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Sebagai contoh, kalian bisa perhatikan. Manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, untuk itu manusia harus memperolehnya bagaimana? Bisa berinteraksi dengan cara apa? Nah, bisa membelinya di pasar misalkan. Kalian beli makanan di pasar atau di warung atau dimanapun ya yang menyediakan atau menjual makanan. Nah, orang yang menjual makanan ini harus melakukan interaksi dengan siapa? Dengan pedagang di pasar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan atau menjual makanannya, dia harus membeli bahan pokoknya dulu untuk membuat makanan. Maka dia harus berinteraksi dengan pedagang, misalkan pedagang sayur atau pedagang buah sesuai dengan apa yang dia jual. Nah,
pedagang di pasar juga harus bisa berinteraksi dengan siapa? Dengan petani. Contohnya dengan petani. Nah, kenapa? Nah, buah-buahan didapatkan dari petani buah atau sayur-sayuran juga ya. Bisa menghasilkan atau barang yang dijual di pasar itu dihasilkan dari para petani. Nah, nanti berputar lagi dari petani, nanti memberikan hasil taninya atau hasil panennya ke pedagang sayur. Dari pedagang sayur kembali lagi ke penjual makanan dan seterusnya. Ya, di situ akan terjadi interaksi sehingga kita atau manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berikut ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya. Apa artinya? Yaitu lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Jadi, lingkungan alam ini adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh siapa? Oleh penciptanya, oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, lingkungan alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam biotik atau berupa makhluk hidup. Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Kemudian ada lingkungan abiotik atau berupa benda mati. Contohnya ada tanah, air, udara, matahari. Nah, semua ini ya berinteraksi. Kita bisa berinteraksi ya dengan lingkungan alam melalui hewan, tumbuhan ya atau sesama manusia. Kemudian bisa juga berinteraksi dengan tanah, air, udara dan matahari. Nah, interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau disebut dengan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, contohnya apa? Kenapa harus menyesuaikan diri? Contohnya, ketika petani menanam padi. Nah, dia harus menyesuaikan dengan waktu tanamnya. Namanya adaptasi. Kemudian, misalkan ada seorang nelayan melaut, nah juga harus menyesuaikan dengan waktu yang tepat. Menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Kalau cuacanya buruk, maka tidak bisa melaut ya. Nah, itu namanya penyesuaian dalam berinteraksi atau disebut sebagai adaptasi. Kemudian, interaksi manusia dengan lingkungan alam juga dilakukan dengan cara mendominasi alam atau menguasai alam. Ya. Ini biasanya terjadi ketika manusia atau seseorang melakukan eksplorasi alam. Ya, contohnya berupa penebangan hutan secara liar, penggalian pasir di sungai, pembukaan lahan baru, ya dengan cara apa? Dengan cara membakar hutan. Nah, ini bersifat mendominasi, ya karena dia ingin menguasai alam secara berlebihan. Nah, itu tidak boleh ya, karena bisa tentu merusak alam ini. Nah, nanti kalau alamnya rusak, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, tadi contoh interaksi ya, manusia dengan alam. Yang pertama ini ada seorang petani ya, membajak sawah, kemudian nelayan, mengambil ikan di laut. Nah, itu berhubungan dengan alam. Ya, ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Kemudian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu atau individu dengan kelompok
dan kelompok dengan kelompok. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Ya, dengan cara apa? Dengan senyum, menyapa, atau dengan berjabat tangan. Dan yang kedua, adanya komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berarti kita berbicara dengan sesama manusia, ya. Kalau tidak langsungnya bisa menggunakan misalkan handphone, ya, kita telepon teman kita, hubungi teman kita dan lain sebagainya, ya. Kemudian interaksi sosial terjadi dengan dorongan beberapa faktor. Nah, diantaranya yang pertama ada keinginan untuk meniru orang lain atau disebut imitasi. Kemudian ada juga keinginan untuk memengaruhi orang lain, ya, disebut sebagai sugesti. Kemudian apalagi ada keinginan untuk sama dengan orang lain atau disebut identifikasi atau identik, ya, ingin meniru atau sama dengan orang lain. Dan rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Nah, ini interaksi sosial, ya, atau faktor yang bisa mendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, berikut ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Tadi interaksi antar individu dengan individu. Nah, contohnya ketika kita berbicara dengan teman kita, ya, berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dan lain sebagainya. Kemudian ada interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, ada seorang guru, ya, sedang mengajar. Nah, seorang guru mengajar siswanya banyak, gurunya satu. Berarti antara individu dengan kelompok. Kemudian ada lagi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya ketika ada dua tim bola, ya, pemain bola, ya, ada dua tim, berarti kelompok dengan kelompok itu terjadi interaksi. Contohnya, ya. Nah, kemudian aktivitas dan kerjasama di berbagai lingkungan masyarakat. Nah, ini juga adalah bentuk interaksi, ya, interaksi di lingkungan masyarakat. Contohnya, ibu-ibu berbelanja. Nah, ini juga terjadi interaksi. Nah, aktivitas ini atau kerjasama ini juga disebut sebagai interaksi atau akan terjadi interaksi di sana, ya. Kemudian apalagi? Bapak-bapak mengadakan pertemuan RT. Nah, ini juga terjadi di masyarakat, ya. Kegiatan ronda atau siskamling, ya. Kegiatan ronda atau siskamling ini adalah kegiatan di malam hari untuk menjaga keamanan lingkungan. Biasanya dilakukan oleh bapak-bapak juga, ya. Kemudian menjenguk orang sakit. Nah, ada lagi kegiatan PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga. Nah, kegiatan ini atau kegiatan PKK ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, ya. Pertemuan PKK itu biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, ya, untuk bekerja sama, misalnya tugas mengurusi berbagai permasalahan di kampung mereka, ya. Misalnya mengurusi iuran sampah warga, iuran kesehatan, iuran arisan, ya, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, biasanya kegiatan PKK ini, ya, pada dasarnya saling bekerja sama dan saling membantu agar terwujud keluarga yang sejahtera. Seperti itu. Nah, ini ada kegiatan PKK ini biasanya dilakukan di kelurahan, ya, antar kelurahan atau desa. Kemudian ada selanjutnya kegiatan posyandu atau pos pelayanan terpadu. Nah, ini merupakan
bentuk kerjasama ibu-ibu di lingkungan RT dan RW biasanya. Nah, kegiatan ini dilakukan secara gotong royong. Misalnya untuk apa? Pemeriksaan kesehatan dan pemberian makanan bergizi bagi balita. Tujuannya apa? Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, ibu-ibu dalam satu RW biasanya bekerja sama menyukseskan kegiatan ini. Ada yang ibu-ibu ya bertugas untuk ya agar pelaksanaan posyandu ini berjalan lancar. Ada juga yang mencatat data nama-nama ibu hamil, ada juga yang mencatat data balita ya, menyiapkan konsumsi makanan untuk balita ya, makanan sehat untuk balita. Kemudian ada juga yang bertugas untuk menimbang ya, mencatat berat badan balita. Nah, biasanya kegiatan posyandu ini rutin ya dilakukan misalkan sepekan sekali atau 2 pekan sekali untuk kesehatan ibu dan anak-anak di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kerja bakti untuk peringatan 17 Agustus ya. Biasanya setiap 17 Agustus itu di lingkungan kita sering melakukan kerja bakti untuk mempersiapkan dalam menyambut 17 Agustus. Bisa dengan membersihkan lingkungan atau membersihkan lapangan untuk dijadikan tempat perlombaan ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh ya aktivitas atau kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, aktivitas tersebut tentu adalah salah satu bentuk interaksi juga yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, sekian alhamdulillah penjelasan dari Ibu mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan juga. Dan sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.